Tuhan itu bertakhta di terang yang tak terhampiri, artinya tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana dengan Yesus, Pak? Yesus kan bisa difoto. Lah firman kan menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang bisa dilihat, yang bisa gambar, ya kan? Orang mengatakan Trinitas itu adalah pendangkalan dari Taurat. Itu yang dangkal bukan Trinitas, yang dangkal yang bicara itu. Karena memahami iman itu dengan pemahaman yang tidak bisa membedakan yang metafisika dengan yang fisik. Tidak bisa membedakan antara gambaran Tuhan yang transenden imanen dengan gambaran satu batu, satu kelereng, satu Wagiono, satu Charles, seorang bupati, seorang gubernur, kan nggak bisa seperti takut, itu. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku. Lah, Tuhan itu kan tidak ada muka, tidak ada belakang, tidak ada utara, tidak ada selatan, tidak ada barat, tidak ada timur, atas atau bawah. Wong Tuhan itu roh adanya. Tapi bagaimana disebut dengan di muka Allah, hidup di hadapan Allah? Itu artinya orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Tapi ketika bicara tentang aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, itu makna simbolisnya adalah bahwa Musa memang tidak pernah bisa melihat Allah dalam pengertian wujud ilahinya. Tetapi kedahsyatan sekinahnya, kedahsyatan kehadirannya, kemuliaannya, kipotnya, itu dirasakan. Maka ketika Musa turun dari gunung menerima 10 perintah itu, maka wajahnya berseri-seri luar biasa. Karena itu adalah sinar kemuliaan ilahi yang memenuhi wajah Musa. Dan pengalaman seperti ini di gereja timur disebut teosis. Jadi manusia itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Seperti yang dikatakan oleh surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 itu. Tapi bukan berarti manusia jadi seperti Allah, tidak. Tetapi manusia itu kira-kira ibaratnya begini. Matahari itu kemuliaannya kan lebih besar daripada bulan dan bintang-bintang. Minimum kalau kita melihat dari muka bumi ini. Meskipun faktanya mungkin ada planet yang sebesar matahari atau lebih besar dari matahari, kita tidak tahu. Tapi artinya kemuliaan bintang-bintang itu ketika sinar terangnya dikalahkan oleh sinar matahari pada siang hari, bintang-bintang tidak kelihatan lagi. Begitu juga manusia, ketika manusia itu mendapatkan pengalaman seperti Musa itu, yang dikatakan melihat Allah muka dengan muka, berjumpa dengan Allah muka dengan muka, itu tidak berarti bahwa dalam bahasa sehari-hari itu tidak seperti itu. Nah, ini yang namanya bahasa teologis ya. Dalam kajian ilmu-ilmu ketuhanan itu ada yang namanya transendensi dan imanensi. Transendensi itu penggambaran Tuhan yang begitu dahsyat, maka digambarkan jauh. Karena dia berjarak dengan kita, karena manusia itu makhluk, Tuhan itu kholik, kita itu ciptaan, Tuhan itu pencipta, kan begitu kan? Maka dikatakan seolah-olah Tuhan itu begitu berjaraknya, sehingga kita berdoa, Avenu Sebasemayim, Bapa kami yang di surga. Tapi begitu kita pengalaman imanensi dengan Tuhan, itu Tuhan begitu dekatnya dengan kita. Dalam Quran pun diakui seperti dekatnya dengan urat leher kita. Itu universal sebetulnya. Oh, Bimbo aja bisa nyanyi. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Apa sih maknanya? Maknanya bahwa itu pengalaman transendensi dan pengalaman imanensi. Orang Jawa juga menyebut Gusti Allah iku adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan. Dia jauh tapi tidak terbayangkan seperti apa.
tapi dekat pun toh kita tidak bersentuhan. Hanya mata rohani yang melihat ini. Jadi ajaran Kristen itu bukan sesederhana yang dikatakan, ini dikatakan bisa melihat, ini tidak dikatakan tidak bisa melihat. Itu hanya orang cari-cari yang tidak ngerti keseluruhan dari berita kitab suci yang begitu agung ya, dimaknai oleh manusia, dan itu hanya membutuhkan rahmat ilahi melalui Roh Kudus sehingga otak kita bisa dicerahkan. Dan pencarian yang jujur, bukan sekedar mencari kelemahan. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini, saudara-saudara, tidak hanya itu direnungkan oleh orang Kristen dan itu mendadak ada begitu saja, tidak. Ya, tidak seperti itulah. Jadi gambarannya itu sebetulnya kekristenan tidak hanya muncul begitu saja, tetapi apa yang dihayati dalam kekristenan itu sesungguhnya merupakan kelanjutan dari apa yang direnungi, direfleksikan oleh umat yang terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi bukan hanya orang Parisi, bukan hanya orang Yahudi rabbinik, apalagi Yahudi setelah runtuhnya Bait Allah yang kedua, bukan hanya itu. Tetapi berbicara tentang Yudaisme itu ya kita harus berbicara tentang perpecahannya yang paling tua, yaitu orang Samaria dengan Taurat Samaria. Lalu orang-orang Yahudi pra-runtuhnya Bait Allah, misalnya Eseni, ya. Kalau Saduki kan punah. Nah, baru kemudian bicara Kristen, lalu setelah itu bicara Yahudi rabbinik yang muncul dalam reformasi sejak abad kedua. Jadi seperti itu. Nah, renungan-renungan tentang Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak bisa dilihat, seperti yang ditegaskan dalam Injil Yohanes dan juga surat-surat Rasul Paulus. Tuhan itu bertakhta di terang yang tak terhampiri, artinya tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana dengan Yesus, Pak? Yesus kan bisa difoto. Lah firman kan menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang bisa dilihat, yang bisa gambar, ya kan? Orang mengatakan Trinitas itu adalah pendangkalan dari Taurat. Itu yang dangkal bukan Trinitas, yang dangkal yang bicara itu. Karena memahami iman itu dengan pemahaman yang tidak bisa membedakan yang metafisika dengan yang fisik. Tidak bisa membedakan antara gambaran Tuhan yang transenden imanen dengan gambaran satu batu, satu kelereng, satu Wagiono, satu Charles, seorang bupati, seorang gubernur, kan nggak bisa seperti itu. Jadi metodenya memang harus benar dulu, baru kita berbicara, ya. Kemudian ini itu contoh ya. Tuhan di situ kan berfirman, Keluaran yang tadi saya baca di awal tadi ya. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Artinya pengalaman kedahsyatan Musa tentang transendensi ilahi sekaligus imanensi ilahi. Transendennya digambarkan bahwa engkau tidak akan bisa melihat aku, dan seorang tidak bisa melihat aku kalau dia tidak mati gitu. Melihat Tuhan mesti mati, itu gambaran tentang transendensinya. Tetapi imanensinya, kedekatannya juga digambarkan. Fenomena kehadiran ilahi itu dialami oleh Musa. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Nah, seperti itu. Dan apa yang terbaca dalam teks ini di dalam Targum. Nah, Targum nanti kita akan lihat apa Targum, tapi kita baca dulu teksnya. Dan itu akan terjadi ketika kemuliaan Sekinah. Sekinah itu adalah kehadiran ilahi lewat di depanmu. Aku akan menempatkanmu di sebuah lekuk gunung batu, dan aku akan menaungimu dengan memraku sampai waktu yang aku lewat. Dengan memraku, jadi sejauh Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak bisa dilihat mata, tidak seorang pun pernah melihat Allah, kata Yohanes pasal 18.
itu dialami manusia. Itu pengalaman perjumpaan itu antara Allah dengan manusia itu, di mana manusia itu makhluk fisik yang terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Nah, Tuhan itu adalah Maha Roh yang Maha Hadir, omnipresent, tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Bagaimana bisa berjumpa? Maka sejauh Tuhan yang tidak kelihatan dialami manusia dalam pengalaman empiris kehadiran ilahi sehari-hari, itu disebut memra. Memra itu diterjemahkan firman. Maka di dalam kitab suci banyak orang yang salah memahami iman Kristen ya. Katanya bahwa konsep logos dalam perjanjian baru itu adalah himne neoplatonis, ajaran dari Plotinus. Ya, neoplatonisme itu kan ajaran dari Plotinus, dari Ammonius Saccas, dari awal-awal zaman ya Masehi itu. Kalau Plotinus itu pengembangan dari Plato, kira-kira yang hidup abad ketiga sebelum Masehi. Gara-gara hanya ada istilah logos. Logos itu artinya firman yang menjadi pembukaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Enarki in hu logos, logos in prostonteon, itios in hu logos. Pada mulanya adalah logos, dan logos itu bersama-sama dengan theos, dan theoslah logos itu, firman itu. Nah, itu sering disalahpahami, padahal sebetulnya istilah logos itu tidak diambil dari filsafat Yunani, tetapi asalnya itu sebetulnya dari Targum ini. Nah, bagaimana sejarah Targum? Kita bisa lihat ya. Nehemia pasal 8 ayat 9 itu berbicara pertama kali ketika pembuangan, setelah pembuangan dari Babel atas izin dari Kores Agung, bangsa Israel di bangsa Yehuda yang di sebelah selatan itu diizinkan untuk kembali ke Eret Yisrael, kembali ke tanah Israel. Maka kemudian di bawah kepemimpinan zaman Esra dan Nehemia itu, orang-orang Yahudi yang tinggal lama di Babel, anak-anak mereka sudah tidak paham bahasa Ibrani klasik. Nah, ketika bait suci dibangun kembali pada masa Esra dan Nehemia itu, Taurat harus dikembalikan sebagai pusat kehidupan spiritual bangsa Israel. Maka kemudian Taurat kembali dibacakan. Tapi ketika Taurat dibacakan dalam bahasa Ibrani kan tidak semua anak-anak mereka tahu, karena mereka sepulang dari pembuangan di Babel itu bahasa yang dipakai bahasa Aramaik yang dikenal dengan Aram kerajaan atau Middle Aramaik. Maka tercatat di dalam Nehemia pasal 8 ayat 9. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Elohim, dibacakan dengan jelas. Jadi dibaca dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya dimengerti. Lah, keterangan-keterangan ini dalam bahasa yang mereka pakai sehari-hari, yaitu bahasa Aram. Tradisi lisan untuk membacakan Taurat dan akhirnya berlanjut pada kitab para nabi dan kitab-kitab lain dalam perjanjian lama selalu diberikan penjelasan-penjelasan dalam bahasa Aram. Lama-lama tradisi ini, ya tradisi penafsiran ini berkembang menjadi satu terjemahan kitab suci. Tapi ciri khas terjemahan itu apa? Kalau bisa dibandingkan dengan zaman sekarang itu seperti Alkitab bahasa Indonesia masa kini gitu loh. Jadi di situ mengandung parafrase yang untuk mendekatkan bahasa asli dengan bahasa penutur. Misalnya kepada Paulus dikatakan sulit bagimu menendang kegalah rangsang. Itu idiom tidak bisa dimengerti. Maka dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, mengapa engkau mempersulit dirimu sendiri dengan melawan penciptamu. Jadi ini keterangan dari menendang kegalah rangsang. Kalau itu misalnya
Yesus itu bicara kepada Rasul Paulus di bahasa Surabayaan itu ya, hei Paulus, kon niku aja kaya ula marani gepuk. Lah kan ula marani gepuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Perancis atau Arab kan nggak bisa. Maka itu didekatkan, itu yang namanya dynamic equivalent translation. Jadi terjemahan dinamik yang mencari ekuivalen makna. Inilah targum mulam. Jadi apa yang dilakukan oleh misalnya model terjemahan Today English Version Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari itu bukan hal yang baru. Karena sejak zaman sejarah bangsa Israel itu juga dilakukan. Nah, kemudian dalam teks tadi dikatakan Wayikra Basefer Betorah Elohim, bagian dari kitab Taurat Elohim itu ya dibacakan Meporas Wisom Sekelwa ya binu bemikra. Nah, maka setelah itu kan padanan untuk the scriptures, kitab suci itu adalah demikra. Itu ungkapan-ungkapan Yudaisme yang seperti itu. Jadi ini contoh-contoh seperti ini, tidak usah saya perdalam karena ini hanya sebagai pengantar kenapa ada targum gitu. Nah, targum itu sebetulnya bahasa Arab tarjamah, artinya terjemahan. Orang yang mula-mula menerjemahkan itu orang yang dianggap bijak dari kalangan sinagog atau rumah ibadat Yahudi. Kemudian biasanya diberikan gulungan kitab suci. Yesus sendiri pernah mendapatkan tugas itu ketika di sinagoga Nazaret. Kemudian setelah dia membacakannya, dia memberikan keterangan. Itulah lama-kelamaan tafsiran, jadi terjemahan tafsiriyah, tafsiran yang sebetulnya dimasukkan dalam terjemahan itu dilakukan oleh maturgeman, penerjemah, mutarjim bahasa Arabnya. Jamaknya maturgemanim. Terjemahan-terjemahannya itu kemudian disebut targum. Nah, targum itu jejak paling awal tahun berapa? Kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Kalau Anda membaca misalnya penemuan Laut Mati itu ditemukan di gua keempat ya. Jadi kodenya itu 4 Ki, 4 itu di gua keempat, Ki itu Qumran, nomor naskahnya 157. Lalu gua ke-11, 11 Ki 10. Itu isinya mengandung targum tadi yang dikenal dengan targum Ayub ya. Misalnya ini itu contoh ya. Di situ mengandung terjemahan. Misalnya di dalam teks gua ke-11 itu 11 Ki 10 itu misalnya ada kutipan dari kitab Ayub 38 ayat berapa itu? Ayat 6 atau ayat 7 itu saya kira. Dicek lagi. Dan semua anak-anak Allah bernyanyi, bintang-bintang fajar bersorak-sorai. Itu kan ya nanti dicek sendiri ayatnya di dalam kitab Ayub itu. Itu diterjemahkan kata Bene Ha Elohim, anak-anak Allah itu diterjemahkan dengan dalam targum dan malaikat-malaikat Allah atau dan semua malaikat Allah bernyanyi gembira ketika bintang-bintang fajar itu bersinar. Jadi dalam teks Ibrani disebut bersorak-sorai, dalam targum disebut bersinar. Nah, yang seperti ini contoh ya. Jadi artinya kata yang diterjemahkan dengan Bene Ha Elohim diterjemahkan dengan malaikat Allah itu kan penafsiran, bukan terjemahan harafiah. Inilah yang disebut targum. Lalu bagaimana contoh seperti dalam Ayub ini? Makanya Memra mulai muncul menggantikan Tuhan yang menampakkan diri, Tuhan yang tidak dikenal, yang gaib adanya bisa dikenal. Itu disebut dengan Memra. Dan itu sudah muncul dari berbagai macam targum yang akhirnya nanti dibukukan yang paling otoritatif. Itu misalnya Targum Onkelos. Targum itu dibuat kira-kira paling akhir kira-kira tahun 120-an lah. Targum Onkelos ya. Biasanya kalau di dalam edisi kitab Taurat Yahudi biasanya disebut Umas Kumsei Torah Im Targum Onkelos. Itu buku lama sekali yang
saya tekuni ketika saya awal-awal mengenal kitab suci dari perspektif Yahudi ya. Dan ini penting sekali untuk kesejarahan iman Kristen kita. Misalnya di dalam Targum Onkelos itu disebutkan, ini gambaran supaya mudah ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3:18. Di situ digambarkan bahwa pada waktu hari sejuk Tuhan berjalan-jalan di taman. Itu waktu dia mencari Adam, itu Adam, di manakah engkau? Masa Tuhan yang adalah roh adanya? Roh ini bukan artinya terbatas, itu enggak, justru roh itu artinya Tuhan itu maha hadir. Jadi ungkapan Allah itu roh berbeda dengan roh Allah ada dalam diri Allah. Kalau ungkapan dalam Yohanes pasal 4 itu bahwa Allah itu roh, artinya Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya kepada perempuan Samaria Yesus mengatakan akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar tidak menyembah di bukit ini, bukit Gerizim, tidak pula di Yerusalem. Allah itu roh, maka hendaknya penyembah-penyembah yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu aslinya urusan kiblat itu. Orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem, orang Samaria kiblatnya di bukit Gerizim itu. Di situ Allah itu roh, penegasan apa? Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi ketika berbicara tentang roh Allah yang di dalam seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Itu perbandingan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah eksistensi Allah, keberadaan ilahi, wujud Allah. Putra itu firmannya Allah, memra tadi. Memra itu di Putra. Makanya dalam varian Targum Neofiti, kata memra dari Allah itu kadang-kadang diterjemahkan juga breh Allah, yaitu putra Allah. Itu ada di Targum Neofiti. Jadi ungkapan putra Allah itu bukan ciptaan Kristen, dan itu muncul di naskah-naskah Laut Mati bahwa orang Yahudi sekarang menolak identifikasi Yesus sebagai member Allah, itu urusan penafsiran. Tapi teksnya kan ada ya, bahwa sejauh Allah itu yang transenden menjadi imanen, yang tak teralami menjadi teralami, yang tidak kelihatan, yang mengatasi ruang dan waktu, kemudian hadir di tengah-tengah umatnya, itu memra. Dan ungkapan itu ada dalam semua agama. Tuhan turun itu kan ada, jangan digambarkan Tuhan turun seperti orang turun dari tangga, bukan seperti itu. Itu gambaran ilahi yang tidak bisa disamakan dengan bahasa sehari-hari. Makanya ungkapan dan mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Nah, itu digambarkan seperti itu kan. Itu diterjemahkan dalam Targum. Mestinya kan, dan mereka mendengar suara Tuhan ya berjalan di taman. Itu teks Ibrani-nya kan begitu. Wajismeu et kol Adonai. Kol itu suara Adonai ya. Mitalek bagan di berjalan-jalan di taman. Itu diterjemahkan ungkapan wajismeu et kol Adonai, diterjemahkan dalam Targum Onkelos itu mereka mendengar suara dari memra Adonai berjalan-jalan di atas taman. Usma'u yatkol memra di Adonai Elohim. Mereka mendengar sabda dari Tuhan Allah itu. Jadi itu dalam Targum Onkelos. Kemudian nanti Targum Yonatan itu baru muncul setelah zaman Islam. Tapi saya kutip di sini, artinya saya hanya menunjukkan tentang kontinuitas penafsiran. Saya tidak sedang mencari pembenaran dari historisitas Targum Yonatan. Untuk kitab Taurat itu sebenarnya Targum Pseudo Yonatan. Kalau untuk kitab Nabi-Nabi Targum Yonatan. Kenapa disebut pseudo? Ya, karena memang
Targum ini dianggap kurang otoritatif. Misalnya ada ungkapan nama istri Ismail adalah Aisyah, Fatimah, istri pertama dan istri kedua. Nah, pada zaman Ismail yang hidup tahun 1900 sebelum Masehi, mana ada orang Mesir namanya Fatimah, mana ada orang Mesir namanya Aisyah. Itu pasti pengaruh Islam karena ditulis abad 8 atau awal abad 9 itu Targum Yonatan. Tapi ketika saya mengutip Targum Yonatan di sini, hanya menunjukkan mulai dari abad pertama sebelum Masehi ketika kita menemukan Targum Ayub, bagaimana di situ digambarkan bahwa sudah ada penafsiran dalam bahasa Arab atas teks-teks kitab Ayub, termasuk tadi ketika kita membahas Memra, itu kemudian diteruskan oleh Targum Onkelos, Targum Yonatan, dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan kontinuitas penafsiran, bukan pembenaran atas historisitasnya. Kalau pembenaran atas historisitasnya, saya tidak merasa dibenarkan oleh Targum dari abad 9, tetapi saya tentu lebih percaya tulisannya Yosefus dari abad pertama, atau sekalipun itu adalah tulisan di luar kitab suci, saya lebih percaya dengan misalnya kitab Jubileum yang berasal dari tahun 160-an sebelum Masehi yang juga naskahnya ditemukan di Qumran. Atau sekalipun itu bukan kanonik, tetapi saya lebih percaya misalnya ketika bicara tentang figur Mesias sebagai anak Allah dalam kitab Henokh ketimbang kita harus membaca tulisan Rasi dari abad ke-11 gitu loh. Jadi membaca sejarah itu mesti runut. Jadi informasi yang tertua itu pasti akurasinya lebih tinggi ketimbang yang muncul ratusan tahun kemudian. Seperti itu saudara-saudara. Nah, ini pembahasan-pembahasan tentang kemah suci ya. Itu kan sebetulnya ukuran-ukurannya dan sebagainya itu kan sudah dibahas dalam Keluaran pasal 26 lalu diulang kembali ketika dikaitkan Musa untuk membuatnya itu di pasal 38 atau 36 itu pasal semula sampai pasal 38. Kemudian tabut perjanjian ya itu disebutkan dalam pasal 25 yang beberapa sesi yang lalu, kemudian juga diulang lagi di dalam pasal 37 ayat 1 dan 9. Kita sudah membahas tentang ini ya. Kemudian tentang menorah ya, kita sudah membahas tentang ini. Yang ketika kita membahas pasal 25 ayat 31 sampai 40, kemudian diulang lagi dikaitkan dengan pembuatannya pada masa itu disebutkan dalam pasal 37 ayat 17 sampai 22. Kemudian peralatan-peralatan dan kemah suci dalam kitab Taurat ya, misalnya tabut perjanjian tadi yang sudah kita sampaikan, pembuatan menorah, meja roti sajian, mezbah korban bakaran, itu semua simbol-simbol dalam kitab Tanakh yang kemudian itu dihayati secara kontinu oleh iman Kristen karena kekristenan adalah mula-mula bagian dari keyahudian itu. Nah, kemudian ini pakaian imam besar itu kan kemudian digambarkan, lalu digambarkan bagaimana penahbisan dari putra-putra Harun ya, digambarkan di situ. Ini bajunya imam besar, itu di atasnya itu ada ungkapan Ibrani kuduslah Adonai ya, kuduslah Adonai. Kemudian itu terbuat dari serbannya itu terbuat kemudian ada patamnya dari emas murni yang dilekatkan di tulisan kuduslah ladunai ya, kuduslah kepada Tuhan. Kemudian tutup dadanya, ikat pinggangnya, baju efod ada urim dan tumim, kemeja dengan gamis dan celana lenan dan sebagainya dideskripsikan lengkap di dalam pasal Keluaran pasal 28 sampai pasal 29 1 sampai 37. Nah, seperti kita membahas Ramayana tadi, untuk kita tidak kita bahas sampai detail, nanti kita bisa baca sendiri. Tapi yang mau saya sampaikan ini, bandingkan pakaian imam itu dengan ini bajunya dari
Pope Tawadros kedua. Kemudian orang bertanya, loh kok Paus Katolik lebih sederhana? Itu kan soal penyederhanaan di dunia modern. Jadi orang Kristen sebetulnya lengkap juga kalau mau lihat seperti pakaian imam, kelanjutannya di gereja sekarang ya, jangan lihat gereja Protestan dengan pendetanya berdasi, berjas yang tidak beda dengan pakaian pengusaha. Tapi kita lihat seperti ini. Pakaian religius kan begitu kan? Nah, kan di Protestanisme itu kan terjadi minimalisasi simbol. Pertama-tama di Ortodok kan simbolnya seperti ya orang Yahudi tadi, maka kadang orang tanya, kenapa pakaian Ortodok seperti itu? Siapa yang membuat para patriark harus pakaian seperti itu? Apakah dulu Petrus Andreas juga pakai baju seperti itu? Lah Petrus dan Andreas kan tidak pernah menjadi pejabat di Bait Allah, tapi kemudian ritus dari Bait Suci itu dengan institusinya kan digenapi dalam gereja, makanya pakaian patriark seperti itu. Ini bandingan dengan pakaian imam, hampir mirip toh. Cuman tentu karena orang Kristen memandang itu adalah fulfillment dari kitab Taurat, maka tidak semuanya yang tertulis itu, ya misalnya seperti kuduslah Yahweh, kuduslah Tuhan, kan oleh orang Kristen dipahami dengan Trisagion. Ya, Trisagion itu mau dibaca dalam bahasa Ibrani, kodes mau dibaca dalam bahasa Aram, kadisata, mau dibaca dalam bahasa Yunani, agios, oteos, agios, iskiros, agios, athanatos, itu tetap sama, unsurnya kan sebenarnya dari perjanjian lama. Jadi kita tidak pernah ngarang-ngarang sendiri. Lalu pertanyaannya, lah kenapa kok pakaian Paus lebih sederhana? Itu adalah meminimalisir simbol. Karena budaya barat itu kan yang lebih penting adalah maknanya. Tapi sebenarnya simbol itu tidak pernah hilang dalam gereja. Bahkan di gereja yang paling liberal sekalipun ya, tetap ada. Misalnya ya, bahwa pusat ibadah Kristen itu adalah memecah-mecahkan roti. Dari mulai yang ortodok dari segala macam patriarknya atau jurisdiksinya, sampai paus, sampai bapak-bapak uskup, sampai gereja-gereja Protestan, sampai karismatik sekalipun mungkin tidak bersetuju dalam makna simbolisnya, ya misalnya di dalam Ortodoks itu sakramennya ada 7, di Katolik ada 7, di gereja Protestan cuma 2. Tapi simbolnya kan tidak pernah hilang. Lah yang seperti ini perlu ditekankan. Jadi pertanyaannya dari mana simbol itu? Ya dari Yahudi semua. Bahkan unsur-unsur ibadah Kristen itu ya semuanya dari Yahudi, misalnya ya sembahyang dengan sujud itu kan juga dari Yahudi, istahawah namanya. Dan di gereja Ortodoks sampai sekarang pola peribadatan ada 2, Katolik pun juga seperti itu. Cuman kalau di gereja Katolik yang namanya sholat 7 waktu itu kan kemudian sejak abad 12 itu disederhanakan menjadi Laudes dan Vesper, dan kemudian posisi sujud dan sebagainya itu kemudian hanya dilakukan secara privat. Tapi kalau di gereja-gereja timur ya baik Ortodok maupun Katolik ritus timur, sembahyang tetap ada. Posisi sujud sebelum kita ekaristi itu tetap ada di gereja Ortodok ya. Tetapi ibadah-ibadah itu dinamakan ibadah-ibadah non sakramental, dan 7 waktu sembahyang dalam bahasa Arabnya itu juga sholat. Dan kata sholat dalam bahasa Arab itu asalnya dari bahasa Aramaik selota. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 menjelang jam 3 petang saat waktu sembahyang tiba, ada waktu sembahyang. Itu di dalam bahasa Aramaik ya, dalam bahasa Suryani disebut idana selota. Kemudian dalam bahasa Arab disebut saat sholat, saatnya sholawat. Sholawat itu kata jamak dari sholat. Sekalipun sama-sama bahasa Arab, penggunaannya dengan Islam beda. Kalau sholawat dalam Islam itu artinya menjadi spesifik sebagai sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kan itu kan. Tapi kalau dalam iman Kristen, sholawat itu maknanya kata jamak dari sholat. Karena itu sholat 7 waktu di gereja-gereja timur
sebelum zaman Islam dan setelah zaman Islam sampai hari ini. Namanya adalah Sab'us Sholawat. Tentu kalau dibaca oleh orang Islam maknanya berbeda. Karena itu tidak, dua agama itu kan tidak saling tergantung selamanya. Ketika misalnya teks-teks Arab diterjemahkan dari bahasa Aram, misalnya ya, ungkapan misalnya sembahyang kanonik, canonical prayer. Canonical prayer. Apa sembahyang kanonik dalam terjemahannya dalam bahasa Arab? Terjemahannya dalam bahasa Arab adalah sholat fardu. Jadi sholat fardu ini beda dengan sholat fardu dalam Islam. Fardu ain, fardu kifayah, tidak sama. Dalam iman Kristen misalnya, salah satu buku sholat dalam gereja ortodoks Syria, ya, itu namanya Tuhfatur Ruqyah fi Sholati Fardiyah. Itu artinya pahala-pahala rohani dalam sholat fardu. Sholat fardu ini artinya bukan fardu ain, fardu kifayah, tapi sembayang-sembayang yang ditekankan, yang ditentukan dalam hukum kanon. Makanya ada barek mor, ya kalau dalam bahasa Aramaik itu mengadahkan tangan begini, kemudian dalam posisi ruko, ya, dalam posisi sujud itu ada semua dalam iman Kristen. Dan itu bukan mengambil dari Islam. Yang namanya kompilasi tentang sholat 7 waktu itu sudah dilakukan tahun 215 oleh Hippolytus. Hippolytus itu siapa? Santo Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Yohanes muridnya Yesus. Ada kesinambungan tanpa putus. Ya, saya cerita begini tuh karena simbol-simbol dalam kekristenan itu asalnya dari Yudaisme. Nah, kalau ibadah perjamuan suci dalam iman Kristen atau yang disebut dengan khidmat al-Qudas, jadi pelayanan kudas, atau dalam bahasa Inggris Holy Mass, misa suci, itu merupakan ibadah sakramen Yahudi yang sudah hilang, yaitu Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah upacara penebusan dosa. Ini dalam kitab yang sekarang kita bahas itu ada, nanti dibaca sendiri Yom Kippur. Khususnya nanti bagian pengajian kita berikutnya dari kitab Imamat, ya. Itu ada semua. Nah, karena ibadah Yahudi itu sekarang mengembangkan ibadah sinagog, maka Yom Kippur tidak ada lagi karena Bait Allah sudah tidak ada. Nah, ibadah Yahudi yang disebut penebusan dosa atau Yom Kippur itulah yang diteruskan iman Kristen menjadi Ekaristi suci atau Khidmatul Qudas tadi. Yang di Yahudi malah sudah tidak ada karena hilangnya Bait Allah. Jadi misalnya sekarang, tadi kan ada ketentuan tentang bagaimana ukupan itu pemakaian dupa. Itu kan masih ada di iman Kristen sekarang, baik itu Ortodok maupun Katolik Kristus Timur maupun gereja Lutheran kan masih ada. Bahwa kemudian di Calvinis tidak ada, itu kan minimalisasi simbol. Boleh-boleh saja orang Protestan mengartikan seperti itu. Tapi jangan lupa asal usulnya kan itu kan. Saya pernah ditanya, loh Pak, kok di dalam gereja Ortodok ada dupa, pemakaian dupa. Lalu baca itu kitab Keluaran, ada ketentuan tentang bagaimana mezbah pedupaan. Lalu Zakaria juga melakukan tugas itu di bait suci, ya, pada saat kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan itu kan sedang membakar ukupan. Terus dia tanya, lo kan sekarang zaman perjanjian baru, lah masa transisinya gimana kok tiba-tiba sekarang tidak ada? Kan ada masa transisinya. Masa transisi itu kan dalam sejarah manapun ada juga. Sebelum ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, kita pakai apa? Ordonansi kawin Kristen itu misalnya, Holy Ordinance, Kristen Ordonansi Kristen ya, tahun 37. Sebelum itu ada apa kan? Itu ada kesinambungannya. Sebelum kita sekarang ada simbol Garuda Pancasila, sebelumnya apa ya? Itu Garud, Garula, Garuda. Itu adalah simbol burung yang perkasa yang membela ibunya dari penjajahan. Simbol-simbol itu kan bersinambung, gitu loh. Jadi kita ini kalau membaca mesti
perspektifnya mesti holistik, mesti lengkap. Maka kalau ditanya, kenapa harus ada dupa? Lah kenapa di kitab Keluaran juga harus ada ketentuan yang sedetil-detilnya, ukurannya harus sekian hasta? Kenapa? Ya, karena itu adalah simbol ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita apapun yang tertulis dalam firman-Nya itu kita lestarikan. Tapi dalam perspektif Kristiani, pelestarian simbol itu ada penggenapannya, bukan hanya sekedar simbol saja. Nah, saya guyoni makanya sering keliru. Kenapa kok mempersoalkan dupa? Kamu kalau berdoa, kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum. Mana dupanya? Loh kok iya ya? Ya karena dulu pernah ada dupa, kemudian tidak ada dupa. Bahwa sekarang dupa sering dipakai untuk orang mengundang setan, itu lain lagi. Setan itu kan peniru. Ya artinya semua alam semesta ini kan miliknya Tuhan yang kemudian ditiru-tiru oleh plagiatornya itu. Setan-setan itu anehnya yang niru-niru itu dianggap pemilik hak cipta. Jadi misalnya sekarang contohnya kayak misalnya pemakaian dupa itu kan ada dalam kitab Taurat. Sekarang yang kita lihat pakai dupa itu cuma dukun, dipikirnya yang Kristen pakai dupa itu nyontoh dukun, padahal dukunnya nyontoh kita kan gitu. Makanya harus dilacak para peniru itu. Jadi cara melacaknya bagaimana? Dia membaca sejarah. Jangan hanya dilihat Indonesia itu langsung ada setelah zamannya Jokowi atau zamannya SBY. Sebelum itu sudah ada, bahkan pra-Indonesia itu ada. Ini cara kita memahami iman dengan simbol-simbol tadi. Ini kita lanjutkan nanti tentang korban, unsur-unsurnya itu pada saat pembahasan kitab Imamat. Nah, sekarang saya ingin menutup ini dengan beberapa catatan penting. Jadi membahas nanti kitab Imamat khususnya ketika kita berbicara tentang bagaimana kesinambungan umat Tuhan dari zaman ke zaman, ya. Itu perlu kita kita bahas, ya, kesinambungan umat dari zaman ke zaman supaya orang itu tidak saling mengejek tanpa mengerti apa yang diejek. Saya membaca itu dalam komentar-komentar di YouTube saya itu. Tidak pernah sujud, tidak pernah ini mau masuk surga. Ya, Anda tidak ngerti gereja Tuhan kok, gereja ortodoks setiap hari sujud sebelum umat Islam sujud kok. Itu ada semua sampai sekarang pun sudah ada. Coba pergi ke Mesir sana atau pergi ke Syria. Jangan hanya lihat gambar yang dijual di toko. Yesus kulitnya bule itu kan gambaran seniman. Yang seninya orang barat itu bukan ajaran, itu adalah praktek seni. Nah, kesenian itu ya kalau Anda mau cari misalnya, kenapa di Indonesia orang Hindu kok beda dengan yang di India? Lah beda di mana Pak? Coba lihat di Candi Prambanan itu. Ketika ada Sendratari Ramayana, lalu bandingkan dengan yang India, kan Anda kaget-kaget. Pada saat film Mahabharat itu diputar, teman-teman saya orang Solo, orang Klaten, orang Jogja itu setengahnya protes. Loh Pak, Gatot Kaca kok gundul Pak? Gatot Kaca itu kan ganteng. Ya, terus saya tanya, itu Gatot Kaca mana Pak? Yang Gatot Kaca ganteng, terus kemudian di dadanya ada bintang, ada badongnya begini, kuluknya bunder gitu di belakang, brengosnya kayak brengos saya begini kurang tebal. Ketika kemudian ketemu pergiwati, balung pakel duh wong ayu. Begitu lihat Mahabharat, iki palsu Pak, iki palsu. Lah Indianya lebih lama dari Jawa. Yang di Jawa itu baru diterjemahkan abad 10 kok. Di India sudah ada. Gitu loh. Jadi asli dan tidak asli itu Anda melihat dulu dari kronologi sejarahnya. Jangan kemudian dipotong hanya kita lihat apa yang kita lihat sekarang tanpa melihat sejarahnya secara lengkap. Yang paling terakhir dalam rangka kita memasuki kitab Imamat. Nanti itu penuh deskripsi tentang halal, haram, koser, lo koser. Lalu orang Kristen biasanya bingung. Bingung loh, kenapa kok orang-orang Kristen itu sekarang kok ada yang makan babi, tapi makan babi bukan wajib loh.
Tapi ada dalam pengertian apa? Kristen tidak terikat pada hukum ini. Lah ini bukan omongan saya, ini omongan Alkitab. Ini kalau kita lihat ya, ini hanya sekadar pengantar. Pada zamannya Nuh, ya, pada zamannya Nuh, itu kan Tuhan memberikan ketentuan ya pada saat banjir besar itu diberitakan, ya, maka Nuh harus membawa binatang-binatang yang haram, binatang-binatang yang tidak haram. Nah pertanyaannya, kalau bumi mau dibinasakan, yang haram kenapa masih ada? Kenapa yang haram-haram itu dibuang aja ke laut? Hanya yang koser ada yang dimuat. Nyatanya ada yang haram, sekian pasang, yang halal, atau yang low koser, dan yang koser semua ada. Itu artinya Tuhan menciptakan itu bukan dengan kebetulan. Karena apa? Setelah itu kemudian Tuhan menentukan hukum-hukumnya apa? Bahwa kamu boleh makan semua yang ada di darat dan yang ada di laut, artinya ikan-ikan di laut yang berkeriapan di air maupun semua binatang di darat boleh kamu makan. Berarti hobinya para raja Jawa, Sriwijaya, Majapahit untuk pergi ke hutan mencari celeng itu diperkenankan oleh Tuhan. Karena apa? Itu bagian dari perjanjian Nuh. Karena dalam perjanjian Nuh itu tidak dilarang. Ini rabi-rabi Yahudi sendiri mengakui itu pada mereka-mereka yang tidak terikat kepada Taurat Musa. Dan Taurat Musa itu diberikan kepada siapa? Kepada orang Yehudim. Lah kita yang bukan orang Yehudim, kita orang Goyim, Batak, Jawa, Tionghoa, Papua itu kan orang Goyim. Orang Goyim pakai hukum apa? Pakai hukum Nuh, maka disebut sebagai misfot Bene Nuh, Bene Noah, ya. Sementara untuk yang orang Israel misfot Torah, hukum ketentuan-ketentuan Torah. Nah, ketentuan-ketentuan Nuh itu apa? Misalnya semua yang ada di laut boleh dimakan, termasuk binatang ikan-ikan yang bersisik boleh dimakan. Ya, yang bersisik dilarang kan, kalau yang tidak bersisik kan dilarang kalau dalam hukum Musa. Tapi dalam hukum yang diberikan pada Nuh semua boleh dimakan. Lele boleh dimakan, kemudian cumi-cumi boleh dimakan. Dalam hukum Musa tidak boleh dimakan. Jadi kalau orang mengaku agama kami lebih dekat dengan hukum Musa karena kami tidak boleh makan babi. Kenapa cuma babi? Kenapa unta dimakan? Kenapa cumi-cumi dimakan? Berarti Anda pun juga tidak termasuk ngikuti Taurat, Anda ngikuti Nuh. Ya cuman bedanya kalau di Kristen itu dirumuskan dengan baik gitu loh. Dirumuskan dengan baik karena begini kira-kira ya. Tuhan itu memberikan memberikan pemisahan. Jadi mereka-mereka yang berasal dari orang Goyim berlaku atas hukum Nuh nanti di kemudian hari oleh para rabi dalam traktat Sanhedrin, traktat Abu Dasarah itu kemudian dijadikan hukum yang jumlahnya 7. Pada itu sistematik para rabi. Sebenarnya tidak seperti itu aslinya di dalam kitab Taurat. Tapi intinya binatang-binatang saya kira termasuk babi, termasuk celeng itu boleh dimakan dalam hukum Nuh. Kemudian ikan yang tidak bersisik seperti misalnya ikan patin, lele boleh dimakan. Yang bersisik juga boleh dimakan. Itu hukum bagi bangsa-bangsa Goyim, bukan Yahudi. Hanya satu yang dikecualikan apa? Binatang yang mati dicekik. Artinya apa? Binatang yang di dalamnya ada jiwanya. Artinya apa? Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka binatang yang dicekik tidak boleh dimakan. Itu bagi orang Indonesia, orang Malaysia, pokoknya Goyim seperti itu, gitu loh. Tapi hukum Musa tidak berlaku untuk kita. Ketika kemudian ini kan pertama ada hukum Nuh, hukum Musa, dan puncaknya nanti hukum Mesias. Pada zaman Sang Mesias itu kemudian dilibatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam rencana keselamatan di alam yang akan datang, di dunia akan datang, alam
alam haba, bukan hanya alam barzakh, tapi olam haba, dunia yang akan datang. Itu di bawah Sang Mesias. Ini perspektif Kristiani ya. Maka umat Kristen itu ada yang berasal dari Yehudim, ada yang berasal dari bukan Yahudi. Yang Yahudi pusatnya di Yerusalem, yang bukan Yahudi pusatnya di Antioquia. Kan seperti itu. Nah, kemudian terjadi masalah, ketika terjadi masalah, rasul-rasul kembali kepada hukum Nuh ini untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Makanya mereka hendaknya menjauhkan diri dari binatang yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Maksudnya bisa darah dalam pengertian harafiah, bisa pertumpahan darah seperti yang disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 9. Jadi Anda ikut yang mana sekarang? Anda mau nggak makan babi pun Anda termasuk hukum Nuh. Nah, ketika pada zaman Mesias itu bagi yang mereka yang berada di hukum Nuh ya untuk bangsa-bangsa, tapi bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tetap berlaku hukum Yahudi. Maka sekarang ini ada gereja-gereja dalam jumlah besar, baik itu gereja induk maupun itu denominasi dari gereja itu, misalnya gereja Ortodok, gereja Katolik, Protestan, ini termasuk yang klasifikasi dari Goyim ini tadi. Nah, sementara gereja yang di Yerusalem itu sempat mengalami kepunahan setelah perang Bar Kokhba, ya, karena sejak abad keempat kata Nasrani yang dulu artinya orang-orang Kristen Yahudi ini kemudian dibajak oleh sekte Ebionit. Nah, sekte Ebionit kira-kira baru sekitar tahun 135, setelah tahun 135, itulah yang menolak Paulus, bukan gereja Yerusalem aslinya yang menolak Paulus. Maka kalau lihat sejarah itu jangan hanya baca teolog Tubingen dari zamannya Diponegoro, mesti lihat pada sumber-sumber awal. Nah, sekarang itu dalam bidang apa? Dalam bidang hukum makanan yang kosher, yang tidak kosher. Sekarang dalam teologi bagaimana? Dalam teologi, ini penting sekali. Dalam teologi kita menghadapi hal yang sama. Saya merenungkan ya saudara-saudara. Ketika kemudian saya membaca kitab Imamat ini, saya begitu takjubnya Tuhan itu memberikan keleluasaan luar biasa pada bangsa-bangsa dan kepada Israel. Hukum Israel kan berlaku Imamat pasal 11. Orang Yahudi sampai hari ini, kayak ini kan sebelum pandemi itu kalau ke Israel bisa 3-4 kali dalam setahun. Saya bisa lihat bagaimana di hotel-hotel orang Yahudi pada hari Sabat. Orang Yahudi itu butuh kita orang Goyim. Kenapa? Kalau tidak ada orang Goyim yang manasi makanan itu hari Sabat tidak ada. Karena itu bagi orang Yahudi yang makan babi nggak dimusuhi. Asalkan kamu tidak makan di hotel saya. Asalkan kamu tidak makan di rumah saya. Kalau kamu makan di restoran Cina, didukung supaya apa? Pada hari Sabat ada yang bekerja gitu loh. Orang Yahudi itu kan fanatik ke dalam tapi tidak memaksakan diri keluar. Makanya negara Israel itu menjadi negara yang demokratis. Jangankan kok Kristen, orang Bahai yang tidak ada hubungan dengan Yahudi pun itu bisa bikin kuil besar di Haifa. Agama itu terus yang nabinya itu Nabi Su'eb yang dianggap mertuanya Musa itu dikunjungi kuburannya di Galilea dan libur nasional juga diadakan oleh bangsa Israel. Ini artinya apa? Dalam beragama itu kita mesti moderat, tidak bisa mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Tuhan sendiri yang mengajari. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia,
karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti
bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.